Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5 yang soleh dan soleha, apa kabar? Kali ini kita akan belajar matematikanya bersama Bu Hatmi. Matematika, selama ini kalian pikir matematika itu susah ya, tapi tidak. Matematika itu sangat mudah. Nanti kita akan lihat ya triknya bagaimana cara mengerjakan matematika dengan mudah. Oke, siap ya. Sebelum belajar matematika, kita perlu tahu dulu kunci-kuncinya untuk memperoleh kesuksesannya. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Sebagai umat muslim, kita bisa membaca basmalah, membaca Al-Fatihah atau doa belajar agar Allah membukakan pintu pikiran kita untuk mudah menerima pelajaran. Yang kedua, teruslah berlatih ya, karena berdoa tanpa berusaha adalah perbuatan yang sia-sia. Begitu juga berusaha tanpa doa adalah sikap sombong. Oke, kita harus dua-duanya ya, berdoa sebelum belajar dan banyak berlatih. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan ya. Dalam operasi hitung pecahan ini, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih makna dari pecahan. Pernah melihat gelas yang jatuh kemudian pecah? Atau pernah juga ketika ibu kalian memotong buah, memotong roti? Pernah kan? Nah, itu adalah sesuatu yang tidak utuh. Jadi pecahan itu artinya adalah angka yang mewakili bagian dari keseluruhan ya. Ketika ada kertas kemudian kita potong menjadi 4, berarti kan ada 4 bagian ya, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Nah, bagi salah satu bagian itu, atau kita contohkan adalah kita ambil bagian 1. Bagian satunya itu adalah besaran pecahannya adalah 1/4. 1/4-nya dari mana? 1 bagian dibagi 4. 4-nya adalah karena tadi dari 1 kita potong menjadi 4. Kalaupun kita ambil 2 bagian, itu berarti besaran dari pecahannya adalah 2/4. Lihat, ibu membeli pizza. Nah, ibu potong-potong nih pizzanya menjadi 6 bagian. Ketika kalian ambil 1 bagian, maka berapa tuh besaran pizza yang kalian ambil? Ingat ya, tadi pizzanya dibagi 6, berarti ada penyebutnya, berarti yang bagian bawahnya itu 6. Nah, yang kita ambil itu 1 bagian, berarti bagian pizza yang kita ambil adalah 1/6. Pada pecahan misalnya nih 1/4, 2/4, atau 1/6, itu kalian perhatikan bahwa yang bagian atas, yang angka 1, angka 2, angka 1 lagi adalah disebutnya pembilang. Sedangkan angka yang di bawah ada 4, ada 6, itu adalah penyebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada dasarnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu adalah sama. Kuncinya adalah samakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita pada penjumlahan adalah pembilangnya kita jumlahkan. Demikian juga pada saat pengurangan, ketika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Sekarang lihat pada contoh gambar. Di situ ada kotak yang terdiri dari 4 kotak. Ya. Yang berwarna ungu yang pertama itu ada 2. Nah, itu besaran pecahannya adalah 2/4. Dan kotak yang berikutnya itu yang warna ungunya ada 1. Jadi itu adalah besaran pecahannya 1/4. Ketika dijumlahkan, kalian lihat penyebutnya. Penyebut itu adalah bagian bawah dari pecahan. Itu sudah sama-sama 4. Jadi kalau sudah sama-sama 4 itu lebih mudah, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya aja. Pembilangnya 2 ditambah 1, 3/4. Kemudian yang bawah
itu ada lingkaran yang kita bagi 6, yang diarsir ada 2. Jadi besaran pecahannya adalah 2/6. Ditambah yang diarsir lagi ada 3/6. Karena masih sama untuk penyebutnya, kita tinggal jumlahkan saja atasnya ya, atau pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5/6. Pada kesimpulannya bahwa jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya saja, atau bagian atasnya saja kita tinggal jumlahkan. Jadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Oke, sekarang bagaimana kalau penjumlahan atau pengurangan dengan pecahan jika penyebutnya berbeda? Kita kasih contoh di sini. 1/2 ditambah 1/4. Nah, kita samakan dulu ya. Jadi ada berbagai macam cara. Boleh kebetulan 2 itu adalah faktor dari 4, sehingga bisa kita samakan menjadikan 4. 2 menjadi 4 itu kan dikalikan 2. Jadi satu yang ada di bagian yang 1/2 itu, satunya itu kita kalikan 2, sehingga menghasilkan 2/4. Yang 1/4 masih tetap saja, kita tinggal jumlahkan. 2 tambah 1, 3/4. Oke, bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Yang pertama, menyamakan penyebut dulu, kemudian menyesuaikan masing-masing pembilang. Yang ketiga adalah menjumlahkan pembilang. Pada penjumlahan atau pengurangan pecahan, ini adalah cara yang termudah. Yang pertama adalah menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan. 2 dikali 4 hasilnya 8, ya kan? Sampingnya juga kita tulis 8. Kemudian pada yang gambar hijau itu, satunya dikalikan dengan 4, jadi menyamping ya. 1 kali 4, kemudian yang sampingnya lagi 2 dikalikan 1 dengan cara menyamping juga. Baru kita jumlahkan. 4 tambah 2 hasilnya 6, 8-nya tetap, tidak perlu dijumlahkan. Atau dengan cara menyamakan penyebut, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Karena 2 faktor dari 4, masukkan menjadikan 4. 2 menjadi 4 kalikan 2, sehingga 1 yang ada di 1/2 itu kita kalikan 2 juga. Jadi 1 kali 2 hasilnya 2. 4 karena menjadi 4 itu kalikan 1 yang di atasnya 4 itu kita kalikan 1 juga. Jadi tetap 1/4. Tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 1 hasilnya 3, 4 tambah 4 hasilnya 4. Kok yang berbeda 1/6/8, 1/3/4? Itu namanya pecahan senilai. Nanti kita akan jelaskan lagi pada saat pelajaran tentang pecahan senilai. Oke, kemudian kita kasih contoh berikutnya. Pada gambar itu ada 2 kotak, yang satu diwarnai itu artinya diarsir. Jadi arsir 1/2. Kemudian gambar yang satunya lagi ada 3 kotak yang diarsir cuma 1, berarti 1/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama ya, kita mencari cara yang termudahnya adalah dikalikan. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Kemudian kita mengalihkan cara yang ke samping itu ya. 1 kalikan 3 hasilnya 3, 1 kalikan 2 hasilnya 2. Baru kita jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5/6. Mudah bukan dalam mencari penjumlahan dalam pecahan? Oke, Soleh dan Soleha kelas 5, untuk latihannya silakan kalian kerjakan di halaman 4 buku Matematika BSE karena tadi nomor 1 sudah buat contoh, silakan dikerjakan nomor 2 sampai 5 saja ya. Kita dilihat dan bagaimana caranya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini cukup mudah dipahami. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang tadi disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.